Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang konsumsi Islami, di mana hari ini kita akan belajar tentang perilaku konsumen, ketentuan Islam dalam konsumsi, sasaran konsumsi, dan berlaku konsumen Muslim. Jadi ada beberapa yang memang harus disampaikan, termasuk di dalamnya adalah prinsip konsumsi dalam Islam. Nah, setiap individu itu pasti memiliki perilaku dalam konsumsi. Yang paling jelas dalam sistem ekonomi konvensional adalah perilaku konsumsi kita itu sebetulnya lebih mengarah kepada apa yang kita inginkan gitu. Jadi kalau misalkan dalam ekonomi konvensional itu kan ada yang disebut dengan kebutuhan itu sendiri. Kalau kita review yang pertemuan sebelumnya itu adalah dikatakan sebagai kebutuhan kalau kita memiliki dana atau disebut dengan permintaan efektif ketika kita memiliki satu keinginan kemudian disertai dengan sumber daya yang kita miliki atau yang kalau dalam individu tentunya adalah dana. Nah, kalau kita berbicara tentang konsumsi, tentunya ini melibatkan banyak hal, tidak hanya makanan. Makanan, minuman itu tentu bagian dari konsumsi, tapi di dalamnya juga ada pakaian, kemudian ada papan, sandang, pangan gitu, ada rumah, ada mobil, dan ada segala macam. Apalagi di tengah kondisi yang ada saat ini, itu juga semakin bervariasi kebutuhan manusia, ada yang bilang kuota dan sebagainya dan sebagainya. Nah, internet, wifi yang waktu dulu itu nggak ada, tidak menjadi bagian dari kebutuhan, sekarang itu menjadi bagian dari konsumsi. Nah, karena banyaknya tadi konsumsi manusia gitu, jadi yang dikonsumsi itu banyak banget, sehingga orang-orang itu pengen banget memenuhi apa-apa yang diinginkannya gitu. Jadi ingin mengkonsumsi banyak hal, termasuk di dalamnya ya dia pengen mengkonsumsi. Kalau dia punya sumber daya untuk atau uang yang dia miliki, ya tentunya dia pengen mengkonsumsi mobil sebanyak-banyaknya, kemudian konsumsi rumah, pengen mobil yang bagus, pengen makanan yang enak, pengen baju-baju yang bagus dan sebagainya. Nah, tetapi di sisi lain gitu kita juga ada konsumsi yang disebut dengan konsumsi non physically, atau sebetulnya ini lebih ke arah konsumsi yang lebih ke arah memuaskan kebutuhan spiritual kita gitu. Biasanya konsumsinya itu adalah dengan cara berbagi gitu, kayak begitu, dan itu biasanya tidak diakomodir dalam ekonomi konvensional gitu. Jadi konsumsi yang dalam artian berbagi atau konsumsi untuk spiritual kita biasanya tidak diadop dalam ekonomi konvensional, sementara itu dalam ekonomi Islam itu diadopsi yang nanti masuknya ke dalam instrumen sedekah yang di dalamnya ada infak, zakat, wakaf dan sebagainya. Itu memang ada ruang dalam diri kita di mana kita harus memenuhi konsumsi ruh kita gitu, atau spiritual kita. Nah, kondisi perilaku individu saat ini itu cenderung pada, apalagi di tengah sekarang yang ada media sosial yang sangat-sangat mendominasi terlebih lagi sejak adanya COVID, itu arah pergerakan
perilaku konsumsi manusia itu berubah gitu, bergeser gitu. Jadi sekarang ada arahan untuk memuaskan apa sih namanya konsumen di dunia maya gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang ingin apa sih merasa dirinya lebih dan sebagainya, dan orang itu merasa atau individu merasa lebih baik ketika menggunakan sesuatu yang branded atau mahal, kemudian dipasang di Instagram atau di platform media sosial lainnya gitu, sehingga mereka mengorbankan banyak materi gitu untuk mendapatkan barang tersebut. Misalkan ini ada satu tas yang mahal di dunia, ini namanya tasnya itu adalah Mount Awad 1001 malam Diamond Force. Jadi tas diamond harganya waktu itu sekitar 3,8 juta dolar Amerika atau sekitar 38 miliar untuk sebuah tas gitu. Nah, di saat ini mungkin bagi sebagian orang nggak make sense gitu memiliki tas seperti ini, tetapi untuk beberapa kalangan tertentu ternyata ini menjadi salah satu konsumsi gitu yang luar biasa. Kemudian ini misalkan ada satu helmnya Star Wars yang waktu itu ya ini 1,08 miliar, sekarang mungkin sudah naik lagi harganya. Helm itu ya karena prestige tadi gitu, jadi harganya fantastis pun masih ada yang mau mengkonsumsinya. Nah, ini juga mobil mewah yang sekarang banyak tren banget, terutama di kalangan selebriti atau orang-orang tertentu yang banyak mengkonsumsi mobil mewah, di mana harganya itu bisa satuannya itu sampai 17 miliar. Ini untuk Bugatti, mungkin sekarang udah ada yang pasti jauh lebih tinggi lagi harganya. Ini satu mobil 17 miliar cukup untuk mendanai 17 desa mungkin kalau di kita gitu. Nah, sekarang pastinya hal ini ada dampak ya ke perekonomian. Sebenarnya apa sih dampak dari pergeseran perilaku konsumsi tersebut terhadap perekonomian? Nanti coba kalian pikirkan, nanti kasih respon di bawah. Nah, kalau misalnya nanti ada di komen ya, kalau ada respon yang terbaik nanti saya kasih, Ibu kasih bonus nilai tambahan. Oke, kemudian teori perilaku konsumen sendiri, dia mempelajari bagaimana manusia memilih antara berbagai pilihan yang dihadapinya, ini yang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Biasanya pada ekonomi konvensional, prinsip dasar yang digunakan adalah utilitarianisme, yaitu menyatakan bahwa secara umum tidak ada yang mengutip apa yang baik untuk kepentingan dirinya kecuali dirinya sendiri gitu. Jadi ekonomi konven biasanya dia menggunakan teori utilitarianisme, di mana dia akan memilih kalau apa, kalau itu dianggap baik oleh dirinya gitu. Nah, di sini ini masih dalam tatanan ekonomi konvensional. John Stuart Mill itu menyatakan dalam konsepnya freedom of action, menyatakan bahwa campur tangan negara harus diusahakan seminim mungkin. Jadi di sini bahwa dalam ekonomi konvensional setiap individu itu berhak bebas untuk menentukan konsumsinya. Nah, di sini dilanjutkan bahwa dengan menegaskan gitu, Mill, bahwa masyarakat itu harus bebas untuk mengejar kepentingannya dengan cara yang dipilihnya tanpa campur tangan pemerintah dan dibatasi oleh kepentingan orang lain. Nah, ini dasar dari filosofis perilaku konsumen di konvensional adalah biasanya dasarnya adalah pada kelangkaan dan keterbatasan pendapatan. Jadi yang membatasi dari
apa sih perilaku konsumsi mereka adalah terbatasnya pendapatan. Kemudian yang kedua adalah konsumen mampu membandingkan antara manfaat dan biaya, jadi bisa menentukan mana yang baik atau tidak dalam uh, manfaat barang yang dikonsumsinya dengan biaya yang dikeluarkannya. Tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Jadi boleh jadi dia nggak selalu melihat produk itu dari sisi manfaatnya, tetapi lebih ke arah kepuasan gitu atau utilities nanti. Dan setiap barang yang dapat dikonsumsi dengan disubstitusi dengan barang lain, dan setiap konsumen tunduk pada hukum the law of the marginal utility, bahwa semakin banyak barang yang dimiliki maka memiliki nilai tingkat kepuasan yang semakin menurun. Nah, tujuan aktivitas konsumsi dalam ekonomi konvensional adalah memaksimalkan kepuasan atau nilai utility dari mengkonsumsi sekumpulan barang dan jasa dengan memanfaatkan seluruh anggaran pendapatan yang dimilikinya. Jadi dalam ekonomi konvensional tujuannya adalah memuaskan individu tersebut. Jadi konsumsi itu ditujukan untuk kepuasan dirinya. Nah, sekarang bagaimana konsumsi dalam Islam? Nah, yang harus kita pahami bahwa ternyata perilaku konsumen Islam itu terbentuk dari paradigma yang sangat berbeda dari ekonomi konvensional. Nah, konsep konsumsi dalam Islam itu konsepnya dari Al-Quran, yaitu tentang konsep al-nafs al-mutmainnah. Jadi, dasar dari filosofis dari konsumsi dalam Islam adalah an-nafs al-mutmainnah, artinya apa? Jiwa yang tenang. Nah, esensi dari konsumsi itu adalah, konsumsi dalam Islam itu adalah bagaimana mendapatkan ketenangan jiwa, gitu, seperti itu. Kenapa kok ketenangan jiwa? Apa hubungannya gitu antara fisik dengan jiwa? Jadi sebetulnya begini, ketika kita lapar, tidak bisa dipungkiri bahwa jiwa kita akan tidak tenang, kita tidak akan fokus untuk melakukan satu pekerjaan apapun gitu. Ketika kondisi kita lemah, lapar, haus, kemudian ketika kita tidak mengenakan pakaian yang cukup untuk menutup aurat ataupun misalkan cukup baik, itu mendatangkan kecemasan gitu, ketidaktenangan dalam jiwa, sehingga akan menyebabkan ketidakfokusan, terutama arahan dalam Islam itu adalah konsumsi itu diarahkan untuk melakukan aktivitas ibadah gitu. Jadi itu tidak akan tercapai ketika jiwanya tidak tenang gitu. Nah, tentunya si konsep ini juga tidak bertentangan atau tidak mengabaikan kepentingan dari pemenuhan kebutuhan jasmani dan kenyamanan. Kemudian di sini dalam Islam ada filosofis berikutnya adalah pemuasan kebutuhan itu harus dibarengi dengan adanya kekuatan moral dan hilangnya tekanan batin dan hubungan harmonis antara sesama manusia dalam sebuah masyarakat. Jadi konsumsi individu itu relate dengan keharmonisan antara sesama manusia dalam masyarakat, sehingga di dalamnya tidak hanya konsumsi individu itu didasarkan kepada kepuasan individu dengan mengabaikan kondisi orang-orang di sekitarnya, tetapi ada ketenangan jiwa yang juga di sana ada hubungan harmonis dengan sesama manusia di sebuah masyarakat. Nah, jadi disimpulkan bahwa perilaku konsumsi dalam Islam itu didasarkan pada akidah. Akidahnya tentunya adalah akidah Islam, di mana akidah menjadi inspirasi atau pedoman aktivitas dalam kehidupan manusia melalui kepercayaan, keyakinan, atau dengan kata lain keimanan. Jadi sebetulnya bagaimana sih harusnya perilaku konsumsi Islam itu sudah ada, nanti kita jelaskan kemudian di prinsip konsumsi dalam Islam. Hanya saja ada yang menjadi bagaimana kita melakukan atau berperilaku konsumsi secara Islami itu biasanya base-nya pada keimanan gitu. Semakin keimanan kita baik, maka kita akan semakin mampu untuk menerapkan perilaku konsumsi Islami. Sebaliknya, ketika keimanan kita turun,
tentunya kita tidak akan semakin jauh dari mengaplikasikan atau mengimplementasikan perilaku konsumsi Islami ini gitu. Jadi memang dasarnya adalah pada keimanan, karena kan gini ya, kita tidak akan berbicara kepada misalkan gini, ada orang yang pendapatannya 1 juta sebulan, kemudian dia hidup sederhana. Orang yang dengan pendapatan 1 juta sebulan itu tidak bisa dikatakan hidup sederhana. Kenapa? Karena sebetulnya dia terpaksa untuk menjadi sederhana karena terbatasnya sumber daya. Tetapi misalkan nih, ada orang yang pendapatannya 1 miliar, tetapi hidup seperti orang yang pendapatannya cuma 5 juta sebulan, itu yang dikatakan dengan hidup sederhana. Kenapa? Karena harusnya dia mampu melaksanakan kehidupan jauh lebih dari itu, tetapi dia memilih hidup sederhana. Nah ini baru kita berbicara bagaimana dia menerapkan perilaku konsumsi Islami, karena dia menahan keinginannya untuk membeli sesuatu yang mampu dia beli dengan baik, tetapi dia tahan karena ibadah, karena Allah memerintahkan untuk hal yang lain. Contoh kasus, misalkan seorang yang dengan pendapatan 1 miliar sebulan, dia bisa saja membeli tadi ya mobil Bugatti yang dia kumpulkan gitu, beberapa tahun kemudian, mungkin hanya sekitar 2 tahun atau 3 tahun dia bisa beli tadi mobil Bugatti tadi ya, yang harganya 17 miliaran, sekarang lebih gitu, sekitar 17 juta. Nah, tetapi dia hanya akhirnya membeli Avanza yang harganya cuma 175 juta rupiah. Itu kan artinya apa? Dia menurunkan egoismenya untuk taat kepada Allah, karena Allah melarang kita bermegah-megahan, misalkan bermewah-mewahan di Quran surat At-Takasur. Karena apa? Yang bermewah-mewahan itu akan melalaikan kita. Nanti kemarin yang pas kita bahas kebutuhan dan keinginan, itu ada 3 tahapan, yaitu daruriyah, asatibi, daruriyah, hajiyah, sama tansiniyah, di mana batas seorang muslim itu pada kondisi nyaman gitu, seperti itu. Jadi tidak jatuh kepada bermewah-mewahan. Nah, pada kondisi tersebut berarti dia harus menahan diri gitu, dia harus bersabar menahan diri, tidak menggunakan, walaupun dia memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan hal tersebut, tetapi dia bersabar untuk menahan tidak melakukan konsumsi tersebut gitu. Jadi mengganti, dengan kata lain bahasa kitanya, dia bisa mengganti, seharusnya dia bisa beli Bugatti tadi, tapi dia ganti dengan Avanza gitu. Saya bukan iklan ya, ini cuma mencontohkan saja gitu. Tapi dia akhirnya cuma memilih Avanza untuk kendaraannya. Nah, itu adalah contoh dari kenapa dikatakan bahwa perilaku konsumsi Islam itu didasari dengan keimanan gitu. Gitu. Kemudian menurut Manan Manan ya, ada 5 prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Jadi prinsip ini ada 2 arti atau mengandung arti ganda, yaitu yang pertama adalah dari sisi Islamnya, yang kedua dari sisi aturan sesama manusia. Artinya di prinsip ini adalah bahwa ketika kita mau mengkonsumsi sesuatu, maka rezekinya itu harus halal, dan juga yang kedua tidak ada larangan dalam hukum. Implementasinya dari prinsip ini tidak hanya terbatas kepada mencari rezeki, tetapi juga dalam mengkonsumsi. Jadi ingat juga bahwa definisi adil itu sendiri dalam prinsip ekonomi Islam adalah tidak menzalimi dan tidak dijolimi. Jadi ketika kita mengkonsumsi sesuatu, kita harus adil terhadap diri kita. Apakah produk yang kita konsumsi itu akan baik atau tidak untuk tubuh kita? Karena ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang buruk, tentunya itu akan menzalimi diri kita sendiri gitu. Nah, itu berarti kita tidak adil terhadap diri kita. Kemudian pun dalam memilih tadi, itu terkait dengan pemilihan produk yang akan kita konsumsi. Bisa jadi itu halal, tetapi nggak baik buat kita gitu. Atau mungkin di sisi lain
ketika itu baik untuk tubuh, tetapi misalkan ada larangan dalam hukum, itu dalam kehidupan sehari-hari itu juga tidak boleh dilakukan gitu, seperti itu. Jadi memang ini mulai dari keadilan, ini mulai dari sumber rezekinya sampai dengan konsumsi akhir yang kita konsumsi, karena itu semua relate gitu ya dalam konsumsi. Di sini ada dalilnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, daging, darah babi, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa yang dibaginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini disampaikan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Karena apa? Karena itu akan apa yang dikonsumsi yang diharamkan Allah itu akan memberikan kemudorotan atau kita memberikan ketidakadilan terhadap diri kita sendiri, terhadap tubuh kita. Pun itu dengan atau tanpa pembuktian, makanya di sana dibutuhkan apa? Keimanan, keyakinan kita pada apa-apa yang telah Allah perintahkan gitu. Misalkan makan darah enak, misalnya ya, saya nggak pernah makan darah karena itu juga haram gitu. Makan darah enak-enak saja, emang apa dampak negatifnya? Sebenarnya bagi seorang muslim yang didahulukan adalah keimanannya dulu. Artinya apa? Kita percaya masalah dampaknya apa, itu adalah sesuatu hal yang akan Allah buka atau Allah tutup. Itu artinya itu akan Allah beritahukan atau tidak Allah beritahukan kepada manusia. Tetap saja pelaksanaan perintahnya harus kita lakukan. Jadi misalkan kita makan misalkan tadi darah gitu, atau misalkan binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah gitu kan, sama-sama zat yang ada pada nama binatang itu ya sama aja. Misalnya kita nyembelih ayam tapi enggak pakai bismillah bisa nyembelihnya, itu kan zat yang ada di dalamnya sama gitu. Secara rasional pemikiran manusia mungkin seperti itu, tetapi ada hal-hal yang lain yang kita tidak ketahui. Satu hal yang harus kita ingat bahwa pengetahuan manusia itu sangat terbatas gitu, sehingga di sini dibutuhkan keimanan bahwa kita tinggalkan semua konsumsi yang memang Allah larang gitu, seperti itu. Itu karena akan memberikan kezaliman terhadap diri kita. Meskipun pada saat ini kita tidak tahu kezaliman apa yang akan kita terima atau secara fisikly kita terima, tetapi kita yakini terlebih dahulu bahwa itu akan memberikan kezaliman kepada diri kita. Nah, kemudian pelarangan yang dilakukan biasanya berkaitan dengan bahaya bagi tubuh, juga bahaya bagi jiwa. Jadi ada dua konten, ada bahaya bagi secara physically atau bahaya bagi jiwa atau ruhnya kita gitu. Kemudian juga ada pelarangan yang dilakukan karena kaitannya dengan moral dan spiritual atau mempersekutukan Allah gitu. Jadi ini kaitannya dengan ketaatan kita kepada Allah, tadi keimanan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip kebersihan. Prinsip ini mengatur kebersihan, baik bersih sumber dana yang digunakan maupun bersih harfiah barangnya gitu. Jadi barang dan konsumsi itu tidak mengganggu kesehatan. Itu penting sekali. Nah, makanya Islam itu menyukai kebersihan. Makanya kalau yang kotor kan nanti menimbulkan dampak bagi tubuh kita. Kemudian yang ketiga, prinsip kesederhanaan ini mengatur perilaku mengenai konsumsi yang tidak berlebihan. Jadi biasanya nih kalau gambaran prinsip konsumsi yang berlebihan itu paling gampang pas Ramadan ya gitu. Jadi pas Ramadan itu biasanya kita cenderung lapar mata, semua dikumpulin. Nah, ini contoh gambaran konsumsi yang berlebihan. Jadi semua dikumpulin, pas makan cuma satu, kemudian sisanya dibuang, nah itu berlebihan. Tetapi juga selain itu adalah ketika kita mengkonsumsi barang-barang yang tidak diperlukan oleh kita, itu juga berlebihan. Kemudian ada batasan yang dibuat dalam prinsip kesederhanaan ini yang dibuat oleh
ini apa namanya, Masya Allah, astagfirullah. Dibuat oleh para ulama gitu. Nah, di mana kesederhanaan apa sih berlebihan itu ada yang mulai dari Rasulullah, para sahabat, kemudian dari Rasulullah itu yang paling berat sekali menerapkan kesederhanaan dalam hidupnya gitu. Kalau Rasulullah kan prinsipnya zuhud, prinsip sederhana Rasulullah itu zuhud gitu. Jadi kalau kita pengen tahu zuhudnya Rasulullah ya itu mungkin kalau bagi golongan seperti kita hampir sulit untuk ditiru gitu ya, karena Rasulullah itu betul-betul misalkan begini ya, konsumsi dia berpakaian, beliau berpakaian gitu ya, Rasulullah itu hanya memiliki 2 pakaian, satu dipakai, satu disimpan, satu dicuci gitu. Kemudian kalau satunya dicuci berarti dia menggunakan pakaian yang lain. Rasanya di sini agak sulit ya mencari contoh yang hanya memiliki 2 pakaian dalam hidupnya gitu. Kemudian makanan misalkan, ini makanannya juga udah kebutuhan pokoknya gitu. Padahal Rasulullah tuh orang kaya gitu seperti itu. Kalau mungkin diingat ketika beliau memberikan mahar kepada Khadijah gitu, beliau memberikan 300 unta yang itu senilai dengan nilai sekarang tuh 3 miliar rupiah. Berarti kan beliau memang memiliki harta, tetapi beliau hidup tidak dengan bermewah-mewahan. Apakah pada saat itu bangsa Arab tidak hidup bermewah-mewahan gitu, yang tidak tahu Islam ya pasti bermewah-mewahan. Jadi kalau hidup mewah itu sebetulnya dari zaman dulu juga udah ada. Kalau bisa kita lihat di Al-Quran, kaum Samud, kaum Hud, kemudian bangsa Pompei, itu semua adalah bangsa-bangsa yang Allah binasakan. Karena apa? Karena hidup yang bermewah-mewahan tadi gitu, salah satunya gitu. Itu jadi kemewahan atau bermewah-mewahan sudah ada dari zaman dahulu kala gitu, dari berabad-abad lalu gitu. Nah, Rasulullah itu sebenarnya secara finansial mampu, tetapi Rasulullah juhud gitu, sehingga beliau misalnya memiliki mengkonsumsi itu, yaitu tadi gitu. Sampai pada ketika Rasulullah itu ada dalam Al-Quran dicatatkan bahwa Rasulullah istri-istrinya protes gitu kepada Rasulullah tentang kurangnya, kalau kita bukan kurang nafkah sih sebenarnya, karena Rasulullah cukupkan dengan yang terbatas. Kemudian waktu itu ada perbincangan antara Zainab dengan Aisyah, kemudian kayaknya kita harus minta tambah deh sama Rasulullah gitu, seperti umumnya pada wanita gitu. Kemudian umumnya wanita kan ingin terus ditambah gitu kalau misalkan nafkah dan sebagainya itu. Kemudian disampaikanlah, Rasulullah mendengar hal itu, kemudian turunlah ayat yang menegur tentang kalau mereka ingin tambahan nafkah yang lebih dari Rasulullah, maka akan diceraikan oleh Rasulullah. Aku berikan mut'ah, begitu kata Rasulullah. Makanya begitu sederhananya Rasulullah, karena begitu dekatnya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah itu menginginkan kita itu hidup dalam kondisi yang sederhana. Kemudian kalau kesederhanaan tarafnya sahabat seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab itu tidak pernah mencampurkan daging dan keju gitu, karena bagi Umar bin Khattab mencampurkan daging dan keju itu adalah kemewahan gitu. Sementara kita sekarang ya makan daging sama keju digabung dalam yang namanya burger gitu ya, itu udah kayak berlapis-lapis, lapisan dagingnya, lapisan kejunya itu udah kayak kita konsumsi aja, dan itu kayak biasa aja gitu. Bahkan ada orang-orang yang misalnya mengkonsumsi emas yang harga satu plate-nya itu sampai puluhan juta rupiah gitu. Nah, itu sangat-sangat berbeda sekali.
Yang paling mungkin mudah diikuti atau apa sih namanya yang kita bisa implementasikan dalam konsep prinsip kesederhanaan ini dalam mengkonsumsi itu sendiri adalah di antaranya adalah prinsip yang disampaikan oleh para ulama di mana mereka menyatakan bahwa batas dari berlebihan itu adalah misalkan ketika kita punya pakaian yang tidak kita gunakan. Jadi kita cek pakaian kita terus ada pakaian yang kita tidak gunakan, maka itu kita sudah berlebihan. Jadi sejumlah pakaian yang kita gunakan yang kita pakai terus-menerus, kemudian ada yang tidak dipakai itu adalah berlebihan. Atau ketika makanan misalkan ada makanan yang terbuang itu berlebihan. Kemudian ya di kulkas misalnya kita membuang makanan karena numpuk banget di kulkasnya itu berlebihan. Kemudian ada kamar yang tidak digunakan dalam rumah maka itu berlebihan. Nah itu dasar-dasar dari prinsip kesederhanaan dalam konsumsi. Nah ini di dalilnya di Quran surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah, makan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalilnya adalah ini, bahwa esensi dasar kita melakukan kesederhanaan itu karena Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan gitu. Jadi astagfirullah ya. Ketika kita berlebihan, Allah tidak menyukai kita gitu. Seperti itu sehingga ketika kita hidup di dunia ini kan hanya untuk Allah gitu, untuk beribadah kepada Allah sehingga ya kita berupaya untuk hidup sederhana insya Allah, jangan sampai berlebih-lebihan.